Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Pratantia Aviatri dan Lia Rosita akan mempresentasikan mengenai kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Perumusan kerangka konseptual dimulai dengan penentuan tujuan yang menjadi dasar untuk menyusun elemen lain seperti karakteristik kualitatif dari informasi dan pengakuan serta pengukuran elemen laporan keuangan. Mengapa kerangka konseptual diperlukan? Jadi FASB ini merumuskan 4 manfaat dari kerangka konseptual akuntansi itu sendiri. Yang pertama, sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Kedua, sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang tidak mengatur isu baru yang timbul. Dan yang ketiga, sebagai dasar membuat pertimbangan dalam menyajikan laporan keuangan. Dan yang keempat, meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Selanjutnya, perumusan kerangka konseptual terbagi menjadi 3 level. Yang pertama, level 1, tujuan pelaporan keuangan. Pada level pertama, kerangka konseptual menjelaskan tujuan pelaporan keuangan dan menjelaskan dimensi pelaporan keuangan atau financial reporting yang memiliki cakupan yang berbeda dengan laporan keuangan. Dan yang kedua, level kedua, karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Yang pertama, karakteristik kualitatif dari informasi. FASB dalam SFAC nomor 2 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberi kriteria dasar dalam memilih alternatif metode akuntansi dan pelaporan keuangan, serta persyaratan pengungkapan atau disclosure. Pada dasarnya, kriteria tersebut digunakan untuk menunjukkan jenis informasi yang relevan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kegunaan atau usefulness bagi pengambilan keputusan dipandang sebagai kualitas informasi yang paling penting. Relevansi dari keandalan atau reliability adalah 2 kualitas primer yang berkaitan dengan 3 kualitas lainnya: tepat waktu, nilai prediksi, dan nilai umpan balik. Daya banding atau comparability dan konsistensi atau konsistensi adalah kualitas sekunder. Artinya, akhirnya, pertimbangan biaya manfaat atau cost benefit dan materialitas merupakan kendala dari kriteria yang digunakan untuk mengakui informasi akuntansi. Selanjutnya yang kedua, elemen laporan keuangan. Definisi dari elemen tersebut adalah sebagai yang pertama, aktiva, hutang, ekuitas, investasi oleh pemilik atau investment by owners, distribusi pada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, keuntungan, kerugian. Dan yang ketiga, pengakuan dan pengukuran. Dalam kaitannya dengan pengukuran, SFAC nomor 5 FASB melalui Discussion Memorandum mengakui adanya 5 dasar pengukuran yang dapat digunakan untuk menentukan nilai aktiva dan hutang, yaitu yang pertama, cost historis atau historical cost, yaitu jumlah kas atau setaranya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva sampai siap untuk digunakan. Yang B, cost penggantian terkini atau current replacement cost, yaitu jumlah kas atau setaranya yang harus dibayar jika aktiva yang sejenis atau sama diperoleh pada saat sekarang. Yang ketiga, nilai pasar terkini atau current market value, yaitu jumlah kas atau setaranya yang diperoleh dengan menjual aktiva kegiatan penjualan normal. Dan yang keempat, nilai bersih yang dapat direalisasi atau net realizable value, yaitu jumlah kas atau setaranya tanpa pendiskontoan yang diperoleh jika aktiva diharapkan akan dijual setelah dikurangi dengan biaya langsung atau biaya produksi dan penjualan. Dan yang kelima, nilai sekarang aliran kas mendatang atau present value of future cash flow, yaitu nilai sekarang aliran kas masa mendatang yang akan diperoleh seandainya aktiva dijual pada masa yang akan datang. Kemudian level ketiga, postulat, prinsip, dan keterbatasan. Postulat akuntansi atau asumsi atau konsep dasar adalah pernyataan atau aksioma yang kebenarannya terbukti dengan sendirinya
dan menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum tempat akuntansi dipraktekkan. Kemudian yang kedua, accounting principle dapat diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan umum dan universal yang dijadikan sebagai objek pengetahuan akuntansi dalam konteks teoritis dan menjadi landasan pengembangan teknik akuntansi. Dan yang ketiga, keterbatasan atau constraint. Dalam menyajikan informasi yang berkualitas, akuntansi dihadapkan pada dua kendala utama, yaitu hubungan biaya, manfaat, dan materialitas. Dua kendala lainnya yang berkaitan dengan lingkungan adalah praktik industri dan konservatisme. Selanjutnya, mengenai kerangka konseptual Indonesia. Tujuan kerangka konseptual adalah untuk membantu berbagai pihak dalam mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan masalah akuntansi yang muncul. Kemudian, tujuan laporan keuangan. Menurut IAI, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan satu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, asumsi dasar. Pengaruh peristiwa atau transaksi diukur atau dicatat dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, bukan pada saat diterima atau dikeluarkannya kas. Dalam penyusunan laporan keuangan, diasumsikan bahwa perusahaan akan hidup terus-menerus dan melanjutkan usahanya di masa mendatang. Karakteristik kualitatif dan kendala informasi. Karakteristik yang digunakan IAI adalah dapat dipahami atau understandability, relevan, keandalan atau reliability, dan daya banding comparability. Kemudian elemen laporan keuangan, IAI hanya mengakui 5 elemen laporan keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban. Untuk pengakuan dan pengukuran, IAI pos yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan harus diakui apabila ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan, dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, kritik terhadap kerangka konseptual. Di Amerika, berbagai kritik ditunjukkan terhadap proyek kerangka konseptual, bahwasannya perkembangan berjalan agak lambat. Dua pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah kerangka konseptual seharusnya merupakan pendekatan ilmiah yang mampu membenarkan observasi berdasarkan logika dan bukti empiris. Yang kedua, pendekatan yang dipusatkan pada pemilihan tindakan yang dianggap paling baik berdasarkan nilai-nilai profesional. Dalam kritik terhadap kerangka konseptual, terdapat A. Pendekatan ilmiah. Yang pertama, dalam pendekatan ilmiah ada deskriptif dan non-operasional. Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai proyek deskriptif yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau preskripsi bagi akuntan tentang bagaimana menyajikan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam proyek kerangka konseptual ini, isu yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran merupakan isu yang sering muncul. Akibatnya, pada tahun 1984 dikeluarkan Statement of Financial Accounting Concept nomor 5 tentang pengukuran dan pengakuan. SFAC tersebut pada dasarnya menjelaskan deskripsi tentang elemen laporan keuangan yang didasarkan pada observasi terhadap praktik berjalan. Kedua, asumsi ontologi dan epistemologi. Pendekatan hipotiko-deduktif mempengaruhi asumsi epistemologi dan metodologi tentang pengujian kebenaran dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian akuntansi. Beberapa filsuf pengetahuan seperti Feyerabend berpendapat bahwa kebenaran ilmiah tidak bersifat absolut. Kebenaran mengacu pada pernyataan tentang realitas yang dibentuk. Suatu pernyataan atau keyakinan dapat diterima setelah terbukti kebenaran sesuai dengan aturan yang disepakati oleh metodologi ilmiah. Kemudian ketiga ada perputaran logika. Kerangka konseptual lebih didasarkan pada perputaran logika atau circularity of reasoning yang tidak berujung pangkal dalam kerangka itu sendiri.
Dalam SFAC nomor 2, kualitas informasi seperti reliabilitas dinyatakan tergantung pada pencapaian kualitas yang lain seperti representational faithfulness, neutrality, dan verifiability. Meskipun demikian, kualitas-kualitas tersebut bergantung pada kualitas yang tidak operasional dan kelihatan tidak jelas. Dalam SFAC nomor 2 dapat pembahasan mengenai kualitas yang tergantung pada relevansi, reliabilitas, dan representational faithfulness. Namun dengan demikian, kondisi yang diperlukan untuk mencapai kualitas tersebut tidak dinyatakan dengan jelas. Yang keempat adalah disiplin yang tidak ilmiah. Apabila akuntansi dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan murni, jawabannya, kerangka konseptual mungkin mengadopsi pendekatan ilmiah. Akan tetapi pendekatan tersebut dipertanyakan jika akuntansi tidak memenuhi kriteria sains. Akuntansi dihadapkan pada pasar yang tidak sempurna dan melibatkan berbagai proses pengambilan keputusan manusia yang dipengaruhi faktor subjektivitas. Elemen-elemen empiris dan teoritis dalam akuntansi didefinisikan secara bebas atau loosely. Kemudian B. Nilai profesional. Di dalam nilai profesional terdapat dua nilai. Yang pertama adalah kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan. Alternatif memandang kerangka konseptual sebagai suatu yang ilmiah dengan melihatnya sebagai model kebijakan. Ijiri pada tahun 1975 membedakan antara model normatif dan model kebijakan. Model normatif didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Meskipun model normatif memiliki implikasi kebijakan, model tersebut berbeda dengan model kebijakan yang melibatkan komitmen terhadap tujuan. Baik berbentuk deskriptif atau normatif, suatu model harus merupakan teori yang dapat diuji secara ilmiah. Yang kedua, nilai profesional dan perlindungan diri. Perlindungan diri memiliki arti pencarian terhadap kepentingan sendiri. Sementara, nilai profesional mengarah pada idealisme dan ketidakegoisan atau altruism. Namun demikian, pengertian nilai profesional dapat memiliki beberapa arti. Kerangka konseptual tidak dioperasikan pada lingkungan yang bebas dari pengaruh sosial. Apabila dalam masyarakat tersebut timbul hubungan antar pribadi yang bersifat kompleks, kerangka preskriptif dan model keputusan yang komprehensif mungkin besar akan sulit dikembangkan. Selanjutnya, mampukah kerangka konseptual menyelesaikan semua masalah? Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan keberterimaan kerangka konseptual adalah dengan memastikan kelayakan atau soundness atas penalaran yang mendasari elemen kerangka konseptual. Dalam kaitannya dengan masalah penilaian aktiva, Dopus dan Sonder menyimpulkan bahwa tidak ada kerangka konseptual yang mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam praktik, terutama yang berkaitan dengan masalah reliabilitas atau keandalan. Isu lainnya adalah, pertama, kerangka konseptual telah dianggap sebagai bentuk konstitusi. Dan yang kedua, Miller pada tahun 1985 mengatakan bahwa ada mitos yang berkaitan dengan kerangka konseptual, yakni pertama, accounting principles board mengalami kegagalan karena badan tersebut tidak memiliki kerangka konseptual. Yang kedua, FASB tidak akan berhasil kalau tidak memiliki kerangka konseptual. Ketiga, kerangka konseptual akan menghasilkan standar yang konsisten. Yang keempat, kerangka konseptual dapat mengatasi standar yang berlebihan atau overload. Kelima, kerangka konseptual FASB hanya mencakup status quo dari praktik akuntansi. Keenam, proyek kerangka konseptual membutuhkan dana yang lebih besar dari yang seharusnya. Ketujuh, FASB akan merevisi standar yang ada agar konsisten dengan kerangka konseptual. Dan yang ke-8 adalah FASB telah membatalkan kerangka konseptual. 7. Kerangka konseptual IFRS. Proyek penyusunan kerangka konseptual ini meliputi 8 tahap, yaitu Objective and Qualitative Characteristic, Element and Recognition, Measurement, Reporting and Disclosure, Framework from GAAP Hierarchy, Applicability to the not-for-profit sector, and remaining issues. Relevance dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan adalah informasi tersebut predictive value atau membantu meramalkan hasil-hasil yang akan diperoleh di masa-masa yang akan datang, dan confirmatory value atau membantu mengkonfirmasi kebenaran ekspektasi sebelumnya.
Yang kedua ada faithful representation, yaitu terdiri dari completeness atau menyajikan semua informasi yang penting untuk memenuhi kriteria penyajian secara wajar. Yang kedua adalah neutrality atau informasi laporan keuangan tidak dibuat atas dasar kepentingan salah satu pihak. Yang ketiga adalah free from error atau informasi laporan keuangan bebas dari kesalahan. C. Relevance, yaitu comparability, yaitu laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari perusahaan lain yang sejenis maupun dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan sering disebut sebagai konsistensi. Yang kedua ada verifiability. Laporan keuangan harus dapat diverifikasi oleh akuntan-akuntan lain dengan metode-metode yang sama dan dapat diuji. Yang ketiga ada timeliness atau laporan keuangan disajikan secara tepat waktu sebelum keputusan akan dibuat. Dan yang terakhir ada understandability, yaitu harus dapat dipahami oleh orang-orang yang mengerti masalah akuntansi dan bisnis maupun orang-orang yang ingin mempelajari dan menganalisa informasi yang disajikan. D. Constraint of qualitative characteristic. Cost effectiveness atau efektivitas biaya menjadi halangan dalam memilih akuntansi. Sangatlah penting bahwa manfaat memperoleh informasi keuangan dengan karakteristik kualitas yang tinggi harus lebih besar dari biaya penyediaan informasi dengan karakteristik kualitas tersebut, ataupun harus dilihat dari benefit cost ratio. Hambatan lain adalah masalah materialitas. Informasi yang material jika memiliki dampak pengambilan keputusan bagi pemakai. Selanjutnya ada E. Elemen laporan keuangan menurut IFRS. Elemen laporan keuangan ini berdasarkan IFRS terdapat 4, yaitu pertama adalah aktiva, kedua ekuitas, ketiga pendapatan, dan keempat adalah biaya. Terakhir, pengakuan elemen laporan keuangan. IFRS menyatakan bahwa item di dalam laporan keuangan dapat diakui jika pertama, kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang akan mengalir ke atau dari entitas, dan yang kedua ada sumber daya tersebut dapat diukur secara handal. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan seluruh rangkaian presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.